Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Kita ini udah detik-detik mau pulang sekolah, jadi udah loyo. Jam Udah terakhir ngantuk. tetap semangat, Bu. Enggak dong, tetap Iya. semangat ada Ibu. Coba sekarang rentangkan tangannya dulu ke samping. Ayo kita gerak-gerakkan tangannya biar rileks ya. Udah enak? Lumayan, Nyaman? Bu. Nyaman. Lumayan. Oke. Masih semangat ya? Masih, Banget, Bu. Hari ini berangkat semua? Atau ada yang tidak berangkat? Ajeng udah berangkat? Udah, Bu. Hadir, Bu. Alhamdulillah udah sehat ya. Udah. Oke. Minggu kemarin kita kan belajar tentang sistem pernafasan ya, sistem pernafasan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur organ pada sistem pernafasan. Ada yang masih ingat enggak? Sistem pernafasan itu terdiri dari apa saja? Hidung, Hidung. Dari hidung, rongga hidung, rongga hidung, kemudian laring, faring, ya. Kemudian apa Trakea. lagi? Paru-paru. Trakea, dan yang terakhir ada bronkus, ada bronkiolus, Alveolus. terakhir alveolus. Alveolus. Ih, pinter, anak-anak Ibu masih pada ingat semua ya pertemuan Ya yang dong, minggu Bu. kemarin, luar biasa. Oke, sebelum Oh iya, Ibu sampai lupa. Kita belum ini apa namanya? Kalian itu Doa dulu, Bu. Ibu sampai lupa belum membacakan tujuan pembelajaran hari ini ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang sistem dan organ, maka sekarang kita akan belajar tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini, setelah kita belajar tentang gangguan sistem pernafasan pada manusia, diharapkan kalian dapat menyimpulkan ya. Kalian dapat mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang terdapat pada sistem pernafasan, kemudian kalian dapat menganalisa gangguan sistem pernafasan pada manusia itu apa saja, dan nanti kalian menyajikan laporan yang kaitannya gangguan pernafasan pada manusia dengan lingkungan yang ada di sekitar ya. Oke, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan sesuatu nih. Bentar ya, di-share screen dulu. Kelihatan? Belum, Bu. Sudah. Udah kelihatan? Sudah. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Orang lagi ngerokok, Bu. Orang lagi ngerokok, Bu. Boleh Lagi itu. ngerokok. Smoker, Bu. Smoker. Smoker ya, dan yang di bawahnya ini gambar apa? Asap kendaraan. Udah nggak layak jalan tuh mobilnya. Udah nggak layak jalan, Bu. Iya ya, Busnya goreng. harusnya nggak boleh kayak gitu. Bis yang transportasi umum itu harusnya asapnya nggak boleh kayak gitu, harus asapnya yang bersih. Ya, jangan sampai mencemari lingkungan. Nah, dari kedua gambar ini kan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan gangguan sistem pernafasan.
Ya, sistem pernafasan itu gangguan pada sistem pernafasan itu yang ada faktor-faktor yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan itu salah satunya adalah faktor lingkungan, kemudian ada faktor kebiasaan dan ada juga faktor dari penyakit. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah faktor lingkungan dengan faktor kebiasaan. Dari kedua gambar yang Ibu perlihatkan ini, kalian bisa menyimpulkan sebuah pertanyaan tidak? Apa? Silahkan kalian analisis. Penyakit apa yang nanti akan diderita oleh orang-orang yang menghisap rokok? Ya, terus bagus Fitri, yang lainnya. Apakah asap rokok menyebabkan penyakit? Iya. Terus apa lagi? Banyak kaitannya yang di bawah, gambar di bawah. Itu berarti udah kaitannya ya. Asap, baik itu asap rokok ataupun asap kendaraan, ya itu termasuk sebuah Polusi. yang Polusi bisa udara. mengakibatkan penyakit. Ya. Penyakit salah satunya adalah sistem Pernapasan. Asma, Bu, asma. Ya, asma, ya. Ngap. Asma ada bronkitis, Bronkitis, ya. pneumonia. Ada pneumonia, Brownies, Bu. Brownies mah enak. Makanan, Imam. Nah, oke. Asma. Udah ya, sekarang Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Bentar, mana sih videonya ini? Bentar, Ibu stop share dulu. Kalian amati. Itu siapa yang lagi batuk? Nah, itu tuh gangguan Saya, pernapasan Bu. tuh, Bu. Gangguan pernafasan tuh. Rokok tuh, Bu, rokok. Ya, siapa yang di kelas ini yang udah ngerokok? Imam. Imam. Yang satu, Bu, sehari 5 bungkus. Bungkus Ya. nasi. Saya amat Ibu pembangunan. nyarinya mana nih? Bentar. Saya bukan ahli hisap, Bu. Ahli apa dong? Ahli merangkai Udut. kata-kata untukmu. Aduh. Asik. Pinter anak Ibu. Pinter merayu. Imam memang Bentar raja ya, gombal, maaf Bu. ya. Ibu agak lama nih Yang ini nyari. digombalin. Ya, Bu. Makanya Tidak apa, diputusin. Bu. Kamu Imam jangan sok ngegombalin Ibu. Pinter Imam ngegombalin Ibu biar dapat nilai gede ya. Kalau nilainya bukan gede, Bu. Saya pengen Apa? bagus. Oh iya. Ini ya Allah, kok nggak nemu-nemu disimpannya. Simsalabim. Ada. Jadi apa? Jadi apa? Rok. Aduh maaf ya lama ya Allah. Oh ini nih Tuh kan ketemu. ketemu. Halo adik-adik, Lihat. apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dalam lindungan Tuhan ya. Ini adalah Hari ini kita faktor-faktor kesempatan penyebab gangguan untuk belajar pernafasan pada tentang manusia. Faktor-faktor penyebab gangguan Ada apa pernapasan saja manusia. yang menyebabkan Nah gangguan adik-adik, pernafasan sebelum pada kita masuk manusia? dalam materi tentang faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, kita pahami dulu yuk dasar-dasarnya. Perhatikan dulu ya. Pada dasarnya, manusia menghirup udara bersih. Udara bersih sangat dibutuhkan untuk pernapasan. Udara yang bersih adalah udara yang tidak tercemar partikel-partikel berbahaya. Jika kita menghirup udara bersih, tubuh menjadi sehat dan segar. Sebaliknya, jika kita menghirup udara yang tercemar, tubuh akan mengalami gangguan pernapasan. Udara bersih mengandung oksigen. Jika kita menghirup partikel-partikel berbahaya seperti yang terkandung dalam asap sisa pembakaran sampah,
asap rokok, atau asap kendaraan, dan lain-lain, tubuh kita akan bereaksi seperti batuk-batuk atau sesak napas. Jika kita terlalu banyak menghirup partikel-partikel bahaya tersebut, maka akibat yang paling fatal adalah kanker paru-paru. Tuh, nanti Wah, kalau misalkan seram sekali kita adik-adik. sering menghirup Jika kita menemui udara yang asap atau kotor, partikel-partikel yang polusi, berbahaya, ya karbon dioksida maka ya, nanti kita paru-paru harus kita menutup jadi hidung atau rusak. kita berusaha menghindarinya, adik-adik. Oke adik-adik, ayo kita pelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan manusia. Ada apa Ya, saja? faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Adalah lingkungan. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa faktor lingkungan terdiri dari sampah, Ada debu, dan asap yang mempengaruhi kualitas udara. kemudian ada Kualitas udara apa ini yang dibakar. yang tercemar mengandung Kalau sering, partikel-partikel sekolah berbahaya kita kan dekat seperti dengan karbon sawah ya, dioksida, kalau karbon panen itu monoksida, udah dan lain-lain. berubah, Jadi kita harus bungas berhati-hati menjadi ya. lembang. Banyak asapnya. Faktor yang bukan kedua kabut, adalah tapi faktor asap. penyakit. Asap yang Faktor penyakit diakibatkan ini oleh disebabkan oleh serangan ani, bakteri dan membakar virus, jerami. namun bisa juga disebabkan oleh faktor genetik Nah, ini, atau keturunan. Faktor penyakit. Faktor penyakit ini diantaranya Bisa seperti disebabkan influenza karena atau virus, flu, bakteri, bronkitis, ataupun tuberkulosis atau TBC, faringitis, pneumonia, dan asma. Lalu faktor yang ketiga adalah yang kebiasaan ketiga hidup. itu adalah Kebiasaan hidup tidak sehat hidup. dapat mendatangkan penyakit bagi tubuh. Jika kita hidup sehat, maka penyakit tidak akan datang. Misalnya seperti merokok, kurang berolahraga dan istirahat, serta kurang asupan makanan bergizi itu dapat mempengaruhi kesehatan terutama di bagian pernapasan. Nah itu dia adik-adik, kalian sudah mengetahui tentang faktor. Nah itu ya, itu merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan gangguan pada sistem pernafasan. Seperti yang Ibu bilang tadi, jangan sekali-kali, apalagi nih ya yang laki-laki ya. Yang laki-laki biasanya anak-anak SMA ataupun bahkan anak SMP itu sekolah udah sambil nenteng Rokok. Di daerah saya SD, Bu. Imam udah rokok? Di SD juga banyak, Bu. Di SD situ juga teman banyak. saya. Iya, di sini sekarang teman saya, udah Bu. itu ya sangat prihatin sekali. Ibu harap anak-anak ibu tidak seperti itu. Ya, jangan sampai ngerokok. Apalagi sekarang ada tuh yang namanya rokok apa ya, yang itu pakai Oh iya, rokok Elektrik. pape. Pape, Bu, pape. Bukan pape. Nanti Obat itu nyamuk. ada Asapnya lebih banyak pembahasannya. itu. Ada pembahasannya nanti ya di Pape, LKPD itu pape dengan Pakai obat nyamuk rokok. mati. Kita sebut saja rokok elektrik dengan rokok konvensional. Jadi tidak hanya bioteknologi yang ada modern dan konvensional. Ternyata rokok pun ada. Oke. Bentar. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mengakibatkan gangguan pada pernafasan, Ibu mau memperlihatkan lagi nih gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Sebelum kalian nanti mengisi LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin Ibu memperlihatkan tentang sistemnya ya, atau tentang alat-alatnya, fungsi-fungsi dari alat. Sekarang kita Ibu akan perlihatkan apa saja sih gangguan-gangguan yang terdapat pada sistem pernafasan. Ibu share lagi nih. Kelihatan tidak? Bu, ada. Ini bentar. Ibu, tinggal dulu. Nih, ada apa saja? Kok dari awal? Bentar deh. Berarti jangan di itu ya, jangan di. Soalnya kalau dari awal nanti banyak banget. Nggak apa-apa deh, biar kelihatan semua ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Jelas. Jelas. Ibu nggak usah di show.
Oke. Ini aja ya. Kalau di show nanti kelihatan semuanya. Ininya Ibu keluarin. Nah, oke. Nah, ini ada gangguan sistem pernafasan. Ini yang diakibatkan oleh faktor apa ya tadi, ayo? Yang Ibu kan tadi perlihatkan video ya. Ada 3 faktor. Apa? Ada 3 faktor yang mengakibatkan gangguan pada pernafasan. Ada faktor lingkungan, faktor kebiasaan, dan faktor penyakit. Kalau tadi orang rokok itu termasuk faktor apa? Kebiasaan. Kalau asap kendaraan, kemudian orang bakar sampah, itu Lingkungan. Nah, sekarang itu tentang apa ya, faktor yang diakibatkan oleh penyakit atau bisa juga diakibatkan oleh genetik juga bisa ya, ada faktor genetik atau dari virus atau bakteri. Ini salah satu contohnya ada TBC. TBC pernah dengar nggak? Orang sakit Pernah, Bu. TBC banyak ya. Ini merupakan salah satu yang diangkat oleh negara kita ya, karena banyak sekali orang yang menderita TBC, bahkan pengobatannya pun disediakan di setiap PKM di daerahnya masing-masing. TBC. Pengobatannya lama ya, Bu? Iya, pengobatannya lama. Pengobatannya itu hampir paling sebentar itu adalah 6 bulan, dan itu harus continue, nggak boleh Lepas obat. potong. Kenapa? Karena yang mengakibatkan yang mengakibatkan sakitnya itu adalah bakteri. Jadi kalau misalkan pengobatannya terputus nyambung, nanti bisa mengakibatkan apa? Ada yang tahu nggak? Ya, yang sering putus nyambung. Putus nyambung. Bakterinya makin kuat kali, Bu. Iya, pinter. Tadi siapa tuh yang jawab? Wanti ya? Imam. Pinter, Wanti. Masya Allah, anak-anak Ibu pinter. Iya, nanti bakterinya kuat. Nanti akibatnya apa? Akibatnya sakitnya makin parah, Bu. Iya, makin parah. Dosisnya nambah lagi ya. Nah, ini TBC itu diakibatkan oleh bakteri. Kemudian cara penularannya sangat mudah sekali ya. Kalau misalkan dalam satu lingkungan itu ada yang terkena TBC, maka sangat besar kemungkinan orang-orang yang ada di sekitarnya pasti akan kena juga ya, karena melalui udara. Selanjutnya ada difteri. Kemudian apalagi di sini? Yang sering terdengar. Karena alergi itu ada apa? Asma. Betul. Asma itu kan bisa diakibatkan karena alergi, ataupun bisa juga karena genetik atau keturunan ya. Nih, terjadinya penyempitan saluran pernafasan yang bersifat sementara. Itu asma. Karena alergi, bisa alergi udara, kemudian alergi apa lagi? Dingin ya. Dingin. Bisa. Ada Alergi pernah lihat udang. apa? Alergi udang. Oh iya, ada ya, alergi udang juga sampai nyesek ya, sampai sesek gitu. Pernah lihat kasus orang-orang di sekitar kita yang kena alergi atau yang kena asma ada? Ada, Bu. Kakak saya kena asma. Tuh, ya. Penanganannya biasanya kalau lagi datang itu sakitnya gimana biasanya? Selimutan. Sesak napas, Bu, harus diuap. Tuh, harus diuap ya. Nah, selain ada asma, di sini ada bronkitis, kemudian ada asbestosis. Ada yang tahu nggak asbestosis itu apa? Enggak, Bu. Apaan tuh? Asbestosis itu yang diakibatkan karena menghirup serat-serat asbes.
Biasanya ini orang-orang yang kerja di pabrik. Ya makanya kenapa orang yang kerja di tidak hanya serat-serat asbes, ya kain juga bisa ya. Makanya kenapa orang-orang yang kerja di pabrik itu diwajibkan untuk memakai apa? Masker. Masker. Pinter. Asbestosis. Pentengtosis. Jangan bercanda. Dalam aja, paru-parunya ada Imam, nggak boleh. genteng atau? Jangan bercanda Mama. aja, Imam. Imam mah suka bercanda. Ih. Nah, ini ada emfisema. Kemudian ada pneumonia. Ini biasanya sering terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak itu kadang suka diagnosanya batuk, pilek itu karena itu. Nah, terus ada yang diakibatkan ini yang kalau diakibatkan ada influenza, ada SARS ya. Itu ini sempat muncul, sempat booming ya pada tahun berapa tuh? Ada kalian umur berapa? Ada yang inget nggak? Flu. Dan belum lama ini kita juga mengalami ya masa-masa pandemi sehingga kita pembelajarannya dilakukan di rumah masing-masing dengan daring. Itu juga ya Bu, gara-gara corona. Gara-gara corona. Ini tuh bahaya rokok. Silakan kalian perhatikan nih. Imam coba lihat keadaan paru-paru orang yang merokok dan orang yang tidak merokok. Mana yang lebih memprihatinkan? Itu ya. Kan hati saya, Bu. Yang ngerokok, Bu. Yang smoker. Bahasa kerennya ahli hisap. Ahli hisap apa dulu kamu tuh? Rokok maksudnya. Hisap rokok, Bu. Ini pengaruh pencemaran udara bagi sistem pernafasan. Ini itu ya tentang gangguan-gangguan sistem pada pernafasan manusia. Oke, mungkin itu sekarang boleh kalian nanti Ibu share. Ibu udah share di grup WhatsApp. Silahkan kalian lihat itu LKPD-nya, kalian analisis ya kaitannya dengan sistem pernafasan dan lingkungan. Ada nggak? Ada nggak LKPD-nya? Bentar, Bu. Ada, Bu. Menurut saya lobet nih, Bu. Bentar, Ibu. Bentar, Ibu Bu, juga lihat buka dulu. ya. Ibu share screen nih. Oh, ini. Bentar. LKPD-nya Ibu buat di lembar kerja. Nanti kalian tulis di sini kelas, kelompoknya kelompok berapa dan anggotanya. Oh iya, Ibu belum bagi kelompoknya ya? Gimana? Mau Belum, bagi? Bu. Tentuin sendiri? Apa Ibu yang menentukan? Ibu aja. Oke, Ibu yang menentukan ya. Ibu langsung tentukan. Imam. Ada berapa sih kelas ini tuh? Ada berapa orang? 11, Bu. 11 ya? 11, Bu. 11 berarti 2, 3. Iya. Iya, Bu. Ada yang Imam, 3, ada yang 2. Imam, Ajeng sama Pipi ya. Kemudian Wanti, Iip dengan Fitri, Aneng Ruth, Ihsan sama Siti Munajah, Ida dengan Rahmat, dengan Idai. Baik, Bu. Oke, silahkan kalian kerjakan, kalian amati. Nah, di sini
ada petunjuknya ya. Langkah pertama nanti kalian baca ya, literasi. Ibu besarin dikit dong. Bentar. Mana sih? Oh. Kelihatan nggak? Lagi, Bu. Nih, Oke. kegedean nggak? Cukup. Enggak, Bu, cukup. Udah. Nah, ini ada petunjuk umumnya ya. Kalian selain melihat nanti Ibu di situ di LKPD itu ada gambar kan? Nah, selain kalian lihat gambar di situ, kalian cari juga sumber literatur yang terpercaya, boleh dari buku ya, ataupun dari internet. Kalau internet nanti kalian carinya jangan asal nyemot aja ya, dilihat dulu apakah itu dapat dipertanggungjawabkan atau enggak. Boleh kalian carinya pakai di jurnal ataupun artikel-artikel yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Baik, Bu. Pakai HP. Ada kuotanya kan? Ada. Ada. Kalau nggak ada kuota boleh pakai WiFi sekolah. Tapi biasanya kalau pakai WiFi tuh suka lemot. Banyak yang pakai. Ini ya, yang pertama itu. Kemudian, ini duduknya coba berkelompok dulu biar enak nanti diskusinya. Ada yang ditanyakan tidak mengenai langkah-langkah dalam pengerjaannya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Nih, di sini tuh. Nih, sama aja ya. Kalian nanti identifikasi masalah-masalah. Ini, kita anggapnya gambar-gambar ini adalah sebuah masalah. Ya. Apa namanya? Ini adalah masalah ya. Kalian identifikasi masalahnya ini yang ada di gambar itu apa saja. Kemudian kalian merumuskan masalahnya. Tentukan alternatif solusinya, kemudian kalian juga menentukan solusi yang relevan yang dapat mengatasi masalah yang ada tadi ya. Apa yang solusi terbaik apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti setelah itu baru simpulkan. Tapi tidak hanya itu aja, ada satu lagi. Kalian mengamati atau menanggapi gambar yang ada di bawah ini. Ini ada gambar apa nih? Rokok elektrik. Iya, Pape, Bu, rokok pape. elektrik atau pape. Biasa pape itu sebenarnya nama merek ya. Mereknya, merek pape. Ini rokok elektrik dengan rokok biasa atau rokok elektrik PS rokok biasa. Ini udah jelas kalau perbedaan dalam cara menggunakan. Kalau yang elektrik itu pakainya menggunakan listrik dengan uap ya. Kalau yang rokok tembakau atau rokok konvensional itu membutuhkan api untuk membakarnya. Tapi dari keduanya itu sebenarnya sama-sama menghasilkan asap rokok. Nah, coba kalian cari literatur yang relevannya. Sebenarnya ada apa saja sih kandungan yang terdapat pada vape atau rokok elektrik dengan rokok tembakau itu. Kemudian apakah sama di vape itu ada nikotinnya? Sedangkan yang beredar luas di masyarakat kita, mereka beranggapan bahwa vape itu lebih lebih aman daripada rokok konvensional atau rokok tembakau. Bisa juga menghilangkan kebiasaan merokok tembakau ya. Ketika kita ngerokok pakai vape, kemudian secara itu bisa mengurangi hasrat untuk
menggunakan atau menghisap rokok tembakau. Apakah itu benar atau tidak? Apakah emang benar rokok vape itu lebih baik daripada rokok tembakau, atau emang keduanya itu tidak untuk dipilih, dihisap atau dipergunakan? Ya, silakan Ibu kasih waktu berapa menit ya? Sekarang sudah berapa? Ibu sampai jam berapa? 2 jam ya? 2 jam ya? Sampai jam 6 kurang 10. Oke, 30 menit cukup? Apa? Cukup, Bu. Cukup ya? Cukup, Bu, cukup. Nanti sisanya buat presentasi ya. Silakan kalian kerjakan 30 menit dari sekarang. Oke, Bu. Makasih ya. Ada yang ditanyakan tidak? Belum, Bu. Ntar. Ada yang ditanyakan? Langsung Enggak, aja Bu. kan ya, Bu, di sininya, di isinya, di lembarnya. Iya, di lembarnya aja itu kan agak udah Ibu kasih ruang yang lebar ya buat nulisnya. Identifikasi masalahnya boleh lebih dari satu ya. Jangan satu pisan. 2, 3, boleh. Semakin banyak itu semakin bagus. Sama juga di relatif, di alternatif solusinya nanti. Nah, nanti ketika menentukan solusi yang relevan, kalian pilih salah satu atau beberapa saja ya. Yang sekiranya emang benar-benar itu adalah pilihan yang pas untuk mengatasi masalah yang ada, mencakup semuanya. Udah? Ada yang tanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Ya, Bu. Udah? Siapa tadi? Kelompoknya siapa? Saya diwakilin Wanti, Bu. Oh, kelompoknya Wanti. Oke, Wanti. Kok aku sih? Siapa? Fitri udah? Kita satu kelompok, Bu, sama Fitri. Oh ya udah, sok. Oh iya ya. Fitri, Wanti sama Iip ya? Iip. Iya, Bu. Sudah saya kirim juga, Bu, kerjaannya. Oke. Saya kirim maksudnya ke Ibu aja ya, Bu. Soalnya Jangan nggak ada info. atuh, nanti kan ada presentasi kelompok. Nanti kalau udah presentasi kelompok, nanti Ibu juga minta kok hasil diskusi kalian buat penilaiannya. Nida mana ya? Aku nggak dengar suaranya. Tumben, Nida idep.
Jempling biasanya rame di kelas. Patah Lagi hati, kurang Bu. sehat kayaknya, Bu. Hmm, Iya, Agak- lagi kurang sehat, Bu. iya, Jadi iya, siapa ini yang mau presentasi, Wanti? Fitri aja, aku yang Oke, screen. izin share screen ya, Bu. Oke. Udah? sok. Selesai Boleh. dong, Bu. Udah Ih, dikirim pinter. sama Iip. Yes, iya pintar. Tetap dipresentasikan ya, Bu. Iya. Ini Ibu stop share dulu. Maaf. Iya, Bu. Oke, silahkan Fitri. Nih ya, Bu ya. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan mengenai permasalahan yang ada di LKPD. Nah, untuk gambarnya di sini ada peristiwa yang pertama polusi udara karena pabrik ya, Bu, Ya. industri ya. Kemudian yang kedua ini asap rokok konvensional tadi. Ya. Kemudian ini yang apa Bu tadi Bu? Vape Vape elektrik. elektrik ya, lebih modern ya. Tapi sama itu polusi juga. Identifikasi masalahnya yang pertama udara menjadi kotor ya karena banyak asap. Kemudian banyaknya kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil menghasilkan CO2. Kemudian juga padatnya penduduk, ya penduduk makin banyak, jadi sudah pasti polusi udaranya juga makin meningkat. Banyak yang menggunakan kendaraan ya. Betul Bu, kendaraannya jadi tambah banyak. Sekarang kita Bu motor banyak Bu, motor banyak sekali. Kayak sepeda ya. Udah kayak sepeda udah jarang Bu. Kemarin aja pandemi Bu, naik sepeda, sekarang balik lagi. Kemudian tidak ada paru-paru kota. Di pinggiran jalan udah jarang ada tanaman. Udah jarang pohon sekarang. Udah jarang ada tanaman Bu. Kemudian gaya hidup. Nah, ini tadi gaya hidup juga termasuknya salah satunya merokok karena mungkin juga dari teman, lingkungan, gaya ya Bu ya. Kalau katanya kalau nggak ngerokok nggak gaya. Padahal mah bikin penyakit. Penyakit ya. Kemudian alternatif solusinya bisa menanam pohon di tepi-tepi jalan, di sudut-sudut kota. Memang bagusnya di tengah kota tuh ada hutan kota kecil ya Bu ya. Iya. Jadi itu juga sebenarnya bisa buat nanti kita rekreasi tuh ya. Saya main-main di situ hari taman weekend kota, ya, taman kota. Taman kota. Kemudian memanfaatkan transportasi umum daripada bawa motor, bisa naik angkot, ya kan? Atau naik sepeda. Kalau sekolahnya kayak kita nih deket, bisa naik sepeda Bu sebenarnya. Kemudian penyuluhan tentang kesehatan dan bahayanya mengkonsumsi rokok, baik yang konvensional ataupun yang elektrik. Jadi di sekolah-sekolah tuh Bu harusnya kita mengadakan itu Bu seminar-seminar, bisa dari dokter, bisa dari PNI. Ya. Iya. Betul. Nih teman-teman tuh harus dikasih tahu Bu, nih banyak teman-teman yang sudah merokok. Iya, prihatin ya, sangat prihatin sekali lihat anak-anak sekarang tuh. Betul Bu. Solusi yang relevannya tadi pembuatan taman kota, pembangunan hutan kota ataupun taman kota di tengah padatnya perkotaan. Itu bisa mengoptimalkan upaya untuk penghijauan. Jadi kalau banyak tanaman, polusi udaranya terserap, CO2-nya dimanfaatkan untuk fotosintesis, bisa menghasilkan oksigen, jadi segar. Iya. Kemudian penanaman tumbuhan di rumah. Nah, ini rumah juga sama Bu. Sekarang udah jarang yang punya tanaman. Iya, semuanya di plaster. Di rumah saya pakai tanaman gantung tapi Bu. Buat walaupun, itu ya. Iya, walaupun tanahnya sudah dikonblok. Iya, tapi tetap banyak tanaman gantung. Kemudian bekerja sama dengan tim kesehatan, sama Bu tadi, sama dari kecamatan, puskesmas. Nah, untuk penyuluhan bahaya merokok. Kesimpulannya, tadi berdasarkan gambar yang ditampilkan,
dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang terjadi di dalam gambar itu merupakan salah dua dari faktor yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem pernapasan. Akibat aktivitas dan juga lingkungan maupun manusia menjadi kotor udaranya ya, karena polusi udara yang dihasilkan dari pabrik, kendaraan bermotor dan juga aktivitas manusia. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut diberikan solusi alternatifnya tadi pembuatan taman kota, penghijauan di rumah, kemudian melakukan penyuluhan. Terus tanggapannya, nah ini rokok elektrik semakin banyak Bu, semakin digemari. Jadi tidak hanya, kalau menurut pengamatan Ibu, tidak hanya orang dewasa saja ya, bahkan sudah merambah ke anak sekolah menggunakan rokok elektrik. SMP, tadi kata Imam SD ada Bu, tetangganya kali tuh Bu. Ya Allah, ya udah masih kecil udah mengenal. Iya. Nah, keberadaan itu mampu memikat hati mereka. Jadi gaya-gayaan Bu, Gaya-gayaan antar teman ya. Iya, supaya keren. Nah, kemudian banyak dari mereka yang meninggalkan rokok tembakau. Jadi lebih suka pakai elektrik, jadi lebih keren katanya. Terus katanya juga nggak bau Bu. Jadi ada rasa-rasanya. Oh, ada rasanya ya. Ya. Kemudian itu asapnya banyak nggak ya sama kayak rokok konvensional? Lebih banyak Bu, asapnya lebih banyak, tapi memang ada aromanya, baunya, bukan aroma tembakau. Iya. Kemudian banyak dari mereka beranggapan pantas banyak yang suka ya. Iya Bu, lebih baik katanya rokok elektrik daripada rokok tembakau, padahal enggak, lebih soft. Nah tuh, kemudian kajian BPOM-nya tahun 2015 menyatakan bahwa kandungan larutan atau aerosol dalam rokok elektrik mengandung zat adiktif dan bahan tambahan yang bersifat karsinogen, menyebabkan kanker Bu. Jadi sama aja kayak rokok konvensional. Rokok elektrik juga mengandung nikotin tuh, jadi menyebabkan adiksi, ketagihan. Terus, nah ini dari literasinya Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Bapak Agus Dwi Susanto mengatakan ada 3 persamaan dari rokok elektrik dan rokok tembakau, yaitu sama-sama mengandung nikotin, sama-sama mengandung bahan karsinogen, dan sama-sama mengandung bahan toksik. Terus kandungan berbahaya lainnya berupa glikol, gliserol yang menyebabkan iritasi saluran napas dan paru, aldehid, formaldehid penyebab inflamasi paru, karsinogen, logam, dan heavy metal penyebab inflamasi paru, jantung, kemudian sistemik, kerusakan sel dan karsinogen, dan particulate matter yang menyebabkan inflamasi paru, jantung, dan sistemik karsinogen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rokok elektrik maupun rokok tembakau sama-sama berbahaya dan tidak dianjurkan untuk dihisap karena mengandung bahan kimia yang berbahaya. Stop rokok. Rokok ya, nggak boleh. Tuh, dengerin yang laki-laki. Bahkan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasinya kelompok 2 ini. Ada yang mau menanggapi tidak? Ada yang mau menanggapi? Atau ada yang mau presentasi lagi? Saya mau menanggapi, Bu. Oh, boleh, Idai. Bu, ini kalau saya kan saya tuh bukan nggak ngerokok, tapi saya sering ini Bu, sering kalau misalkan banyak teman-teman yang ngerokok mau ditinggalin, ya gimana ya, nggak enak. Kalau lagi ngobrol misalkan rasanya sok-sokan, nggak mau gabung sama yang ngerokok. Tapi kan kita juga nggak mau dirugikan sama mereka yang merokok. Itu gimana ya Bu? Tuh, ada yang nanya. Idai berdasarkan pengalamannya, Idai itu nggak ngerokok ya, Idai? Iya Bu, saya nggak ngerokok Bu. Idai nggak ngerokok, tapi teman-temannya ngerokok. Kalau misalkan mau menjauh, Idai takut nanti teman-temannya malah mencemooh ya, malah menjauhi. Disangkanya sok-sokan, padahal Idai itu menjaga diri ya, agar
selalu tetap sehat, karena kalaupun kita tidak merokok tapi lingkungan kita merokok, ya sama saja kita akan terkena dampaknya, bahkan dampaknya itu akan lebih parah atau lebih berbahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Ada yang mau menanggapi pernyataan dari Idai? Iip? Iya, Ibu, mendingan kita bilang aja dengan jujur atau kita menghindarinya, tetapi dengan tidak membuat mereka sakit hati. Karena kalau kita berdiam diri saja, itu sangat berbahaya, Ibu. Ya, tapi kalau misalkan kita menghindar dan bersikap diam, berarti kita kalau bahasa Jawa, kebetulan Ibu orang Jawa ya, selamat dewek baik. Apa tuh selamat dewek baik? Hanya memikirkan diri sendiri ya. Menyelamatkan diri sendiri saja. Itu bagus tidak sikap yang kayak gitu? Tidak. Nah, ya, kalau bisa Harusnya diajak pelan-pelan, Bu, dinasehati pelan-pelan. Mungkin saja pelan-pelan, lama-kelamaan. Ya, mungkin kan nggak langsung berubah ya, Bu. Namanya mungkin mereka juga udah terbiasa kan. Tapi kalau kita berusaha, mudah-mudahan mereka terketuk pintu hatinya. Tuh, iya. Jadi itu juga salah satu bentuk dari penyuluhan ya. Kita sebenarnya penyuluhan itu tidak mesti mengajak orang yang dari kesehatan ya. Itu kan udah cakupannya besar ya, udah luas kaitannya dengan instansi lain. Nah, penyuluhan dengan teman sendiri. Kayak gitu ya, Idai? Bisa nggak Idai kayak gitu sama temannya? Ya, Bu, dicoba, Bu. Nah, iya, dicoba ya. Semangat, Idai. Iya, jadi yang sehat nanti bukan Idai saja, tetapi teman-teman Idai, kemudian lingkungan Idai juga jadi bersih, sehat ya. Yang namanya gangguan sistem pernafasan tidak ada. Jangan itu kan gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh manusia. Itu padahal sesuatu hal yang sangat kecil, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Dari mulai yang terkecil, kita mencoba untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, ya. Ada lagi tidak? Tidak, Bu, cukup. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Tenang. Kita bisa menjaga kesehatan kita ya, Bu. Ya, itu jadi itu ya. Ini adalah pengetahuan dasar. Kita bersyukur bisa belajar tentang biologi. Biologi itu udah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kaitannya dengan kehidupan nyata, ya. Terus setelah itu setelah Ibu pengen tahu bagaimana pengetahuan kalian tentang gangguan-gangguan sistem pernafasan. Ibu kasih ke nanti Ibu kirim ke WhatsApp grup Google Form ya. Nah, Ibu kirim ya. Udah ada tuh. Ya, Bu, sudah. Ya, Bu. Udah, Bu. silakan kalian kerjakan, ada 10 soal. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup, Bu. Berapa? 10 menit.
10 menit satu soal 10 menit, Bu. Bu, Wanti lagi mainin boneka. Wanti nggak boleh sambil main, pinter, solehah. Nggak boleh kayak gitu. Iya, Bu, maaf. Ya, 10 menit dari Udah sekarang. selesai, Bu. Silakan kalian. Fitri pinter, Masya Allah. Nggak Udah salah. beres, Bu. Coba dilihat lagi Fitri soalnya. Kan udah Dicek 10 lagi menit, Bu. soalnya. Dia mah ngisinya sembarangan, Bu. Dia mah ngisinya kayak sembarangan deh, Bu. Emangnya kayak buang sampah gitu ya. sembarangan. Dicek lagi ini Lah, waktunya masih tadi lama. udah dijelasin sama Ibu semua, jadi langsung paham, Bu. Jadi gampang soalnya. Ya, Bu, aku udah selesai. Ya udah selesai, nanti nunggu yang lainnya ya. Waktunya masih Oke, Bu. 3 menit lagi. Yang lainnya. Udah selesai, Bu. Udah, ada yang susah nggak soalnya? Tidak. Alhamdulillah setelah dijelaskan jadi mudah. Udah selesai semua ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, kalau sudah sebentar Ibu lihat dulu ya. Alhamdulillah nilainya juga bagus-bagus ya. Berarti kalian itu ada itu ya, apa namanya? Pengetahuannya udah mulai bertambah dengan tadi belajar tentang gangguan pada sistem pernafasan. Oke, kalau sudah semua, oh iya Ibu ada sesuatu tadi yang aktif dalam pembelajaran yang tadi Ibu. Pasti Fitri. Iya, kan Ibu udah bilang siapa yang mau presentasi. Dia mulu, Nanti Fitri, Bu. Dia kan nanti juara Fitri satunya. bagi-bagi tuh sama teman kelompoknya ya Fit ya. Ini Ibu ada. Makasih Ada Ibu. Beng-Beng. Tadi Sarang Ibu habis dari kantin. kelompok 2 the best. Iya, Ibu dari kantin. Ibu. Kebetulan pas sekali ada 3, jadi nanti bagi 3 ya. Yeay. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa dulu. Tapi yang mimpin ketua kelas, silakan ketua kelasnya. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok minggu depan persiapkan. Kita udah selesai bab sistem pernafasan, kita ke sistem pencernaan untuk minggu depan ya. Ya, Sebelum belajar kalian harus sebelum kita masuk kelas kalian harus belajar dulu. Oke, Ibu pamit. Sebelumnya terima kasih banyak anak-anak hebat, anak-anak pinter. Sama-sama Ibu, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Dah, Ibu.